yang baik bangsanya, nasabnya yang baik. Nah, seperti bahwa ada ia dibangsakan bagi orang-orang yang mulia dan ulama dan yang salih-salih. Berikutnya lihat nasabnya, keturunan orang yang baik-baik atau tidak. Nah, atau nanti lebih ditekankan lagi anak zina atau bukan. Nah, itu termasuk nasabnya. Kalau anak zina makruh dinikahi. Nah, walaupun sah menikahinya. Nah, jadi dilihat kalau anak ulama, baguslah itu. Anak orang saleh baguslah. Atau anak orang mulia, mungkin karena kedermawanannya, karena kewaroannya, anak orang yang betul bagus adabnya, itu bagus. Walaupun belum tentu memang anak ulama itu bakalan jadi ulama, belum tentu. Anak orang soleh itu bakalan solihah juga, belum tentu memang. Tapi paling tidak adalah yang baik dari furuk, dari usulnya. Nah, paling tidak jatuh sedikit banyak adalah mengambil sedikit karakter dari orang tuanya. Nah, jadi kalau bisa yang nasabnya bagus. Nah, kemudian lagi yang bukannya di sini. Lagi yang bukan kerabat yang hampir atau bukan kerabat dekat. Nah, jadi jangan juga kalau bisa kerabat dekat, nikah dengan kerabat dekat makruh. Siapa yang dimaksud kerabat dekat? Yang dimaksud kerabat dekat adalah sepupu, anak uwa, anak paman. Itu bukan mahram, jadi boleh dinikahi. Nah, misal kita punya kakak kita punya anak, kita juga punya anak kita nikah dengan anak kakak kita. Nah, atau anak kita nikah dengan anak abang kita, itu kekerabatan terlalu dekat. Nikahnya sah tapi makruh nanti, karena mewariskan kelemahan fisik dan mental nanti. Jadi bagusnya yang ajnabi. Yang kedua juga nanti alasannya karena terlalu dekat, takutnya hati mereka lain mandangnya. Udah macam dianggap adik sendiri, udah macam dianggap macam abang sendiri. Akhirnya tidak berjalan sebagaimana suami istri. Maka oleh sebab itu dimakruhkan nikah dengan kerabat yang terlalu dekat. Kerabat dekat itu sepupu tadi itulah. Kalau sudah jauh udah tak masalah. Nah, dengan bahwa ia perempuan yang ajnabiyah atau kerabat yang jauh atau yang jauh sajalah. Nah, jadi ya walaupun ada sebagian suku itu memandang kalau sama marganya tak boleh nikah, ada begitu ya. Kalau sama marganya tak boleh nikah, itu udah jauh kali itu. Walaupun sama, tapi sebenarnya udah jauh kali itu. Itu adat saja bukan syariat. Lu katanya kerabat dekat tak boleh. Misalnya Nasution dengan Nasutionnya atau yang lainnya, itu kan udah keturunan keberapa mereka tuh, udah jauh kali. Ya walaupun adat, jangan sampai bahasanya mengharamkan yang halal, jangan sampai mengharamkan yang halal. Itu halal saja, jangan dibilang haram tak sah nikah. Tak boleh begitu. Nah, ini kalau di adat salah, ya silahkan di adat salah, tapi di syariat ya ini tak masalah, tetap diakui seperti itu. Nah, inilah memang yang juga dipertimbangkan dalam kitab nanti Fathul Mu'in. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, seandainya ini bersalah-salahan, ada yang ininya bagus tapi ininya kurang, ada yang itunya bagus kurang, agamanya bagus tapi masya Allah nasabnya tak bagus, ada yang nasabnya bagus tapi ternyata yang cantiknya kurang, maka bagaimana urutannya? Maka dalam kitab Fathul Mu'in tetap prioritas utama, yang jadi patokan utama tetap agama. Itu yang pertama, agamanya satu. Nah, di sini nggak disebut. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in, setelah agamanya, maka barulah beralih ke penilaian kedua di bawahnya. Apa itu? Akalnya. Akal, cerdas tidak. Nah, setelah akalnya, peringkat ketiga di bawahnya itu akhlaknya, sopan tidak. Nah, setelah itu di bawahnya baru nanti bisa punya banyak anak atau tidak. Nah, setelah itu di bawahnya penilaian berikutnya, nah, perawan atau tidak.
Setelah itu yang keenam, yang di bawahnya lagi nasabnya. Baru yang terakhir cantik atau tidak. Ternyata penilaian fisik itu penilaian terakhir. Nah, belakangan. Jadi yang pertama agama, kedua akal. Maka ini bagi yang memang mencari calon istri, lihat dulu agama. Agama nilainya ya 7 lah bisa dibilang. Baru penilaian kedua, akalnya, cerdas enggak nih? Nah, bijak enggak orangnya? Kalau ada masalah kira-kira tahu enggak menyikapinya? Jangan sedikit-sedikit bang, apa-apa semua nanya. Nah, di belanja pun nanya. Nah, menawar di pajak tak pandai segala macam. Itu juga perlu jadi pertimbangan. Yang ketiga akhlak, sopan atau tidak. Nah, tadi. Kemudian yang keempat bisa punya banyak anak atau tidak. Nah, yang kelima tadi itu perawan atau tidak. Nah, yang keenam nasabnya baik atau tidak. Yang terakhir baru cantik atau tidak. Nah, jadi ini peringkat atau penilaian terakhir. Setelah semuanya baru nilai cantik atau tidak. Tapi tetap harus dinilai. Jangan tutup mata juga dari itu. Nah, tadi. Nah, kemudian berikutnya. Nah, dan disunnahkan. Nah, ini udah masuk kita ke pembahasan yang berikutnya. Kalau di sini agak ringkas. Dan disunnahkan. Nah, menilik artinya melihat. Dan disunnahkan menilik, melihat, memandang. Nah, oleh tiap-tiap daripada laki-laki dan perempuan, baik bagi si laki-laki, baik bagi si perempuan. Melihat kepada siapa? Bagi tolannya, bagi calon pasangannya yang hendak dia nikahi, yang ada keinginan dia untuk menikahinya maksudnya. Kemudian daripada kosotnya hendak berkawin, ketika memang dia sudah ada niatan ingin menikah, ada keinginan menikah, tengoknya kayaknya perempuan ini bagus, maka sunnah dia lihat. Nah, ini kalau dulu karena memang perempuan itu betul-betul tertutup, maka sunnah sampai ada dianjurkan sunnah melihat begini. Dahulu daripada pinangnya, sebelum dipinang. Nah, sebelum dipinang. Nah, akan yang lain daripada auratnya. Nah, di dalam sembahyang. Nah, yang boleh dilihat selain aurat di dalam sembahyang. Aurat ini kan ada banyak. Aurat perempuan tuh ada 5 tuh. Aurat laki-laki 4, aurat perempuan 5. Aurat perempuan yang pertama itu seluruh tubuh, termasuk wajah dan telapak tangan. Ini pendapat paling kuat. Nanti ada pendapat kedua. Aurat perempuan itu yang pertama seluruh tubuh, termasuk wajah dan telapak tangan. Kapan? Di depan laki-laki yang bukan mahram. Jadi jangan heran ibu kalau ada yang pakai cadar. Justru itulah mazhab Syafi'i sebenarnya. Nah, justru itu sebenarnya mazhab Syafi'i. Sampai wajahnya pun itu sebenarnya nggak boleh dipandangi tanpa ada alasan. Nanti ada pembahasan khusus. Kapan wajah boleh dipandang? Saat muamalah itu boleh. Saat pinjam meminjam, saat hutang menghutangi, silahkan lihat wajahnya. Satu kampung bercadar semua. Datang kepada kita perempuan bercadar, Pak pinjam uang sama Pak Isa, berapa? 500.000 kasih. Habis pergi bingung Pak Isa, siapa tadi itu? Kemana nak menagih lagi? Tak tahu siapa. Maka kalau begitu boleh, mohon maaf Bu, biar tahu saya menagihnya sama siapa. Ibu siapa? Saya Ibu Fulan. Yang betul, boleh lihat, boleh kalau ada urusan seperti itu. Tapi kalau tak ada hajat dipandangi wajah perempuan tuh, haram, tak boleh. Nah, walaupun berjilbab, walaupun tertutup auratnya, lewat dia depan rumah kita tengok, begitu, berdosa kita itu. Tak boleh itu. Itulah hukum asalnya. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan? Wajibkah dia tutup wajahnya? Nah, menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i memang wajib. Tapi Imam Bajuri katakan, nah kalau sekarang sudahlah, ikut pendapat yang tidak mewajibkan. Kenapa? Karena memang sudah terlalu banyak perempuan keluar rumah, tapi tetap nggak boleh sengaja dipandangi begitu saja oleh laki-laki. Nampak palingkan. Nah, itu tadi.
Jadi itu batasan aurat pertama perempuan, seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan nggak boleh dilihat-lihat gitu. Bagi laki-laki yang bukan mahram. Batasan kedua aurat perempuan. Nah, saya tak ingat saya dalam kitab Matlul Badr ini bakalan ada nggak nanti. Batasan kedua aurat perempuan adalah seluruh tubuh selain wajah dan tangan sampai pergelangan. Ini kapan? Saat sholat. Nah, saat sholat. Jadi saat sholat itu wajah boleh terlihat dan tangan sampai pergelangan tangan, mau belakangnya, mau dalamnya, mau belakangnya, itu boleh saja, tak ada masalah. Nah, jadi kalau sholat pakai cadar bagaimana? Hukum asalnya makruh memang sholat pakai cadar. Kenapa? Karena pertama, hidung jadi tidak kena ke tempat sujud. Padahal sunnah meletakkan hidung ke tempat sujud. Yang kedua ada istilah talassum. Talassum itu tutup hidung dan mulut ketika sholat. Itu makruh hukumnya. Nah, tapi kalau dia sholat di tempat yang bisa terlihat laki-laki, maka pakai cadar nggak masalah. Nah, itu tadi. Ini batasan kedua aurat perempuan. Wajah dan tangan sampai pergelangan tak apa-apa kelihatan. Batasan ketiga aurat perempuan adalah yang biasa tampak saat beraktivitas. Itu nggak apa-apa kalau terlihat. Tidak masalah terlihat anggota tubuh yang biasa tampak saat beraktivitas. Mana misalnya kaki sampai tengah betis, tangan sampai siku, rambut. Nah, itu nggak masalah terlihat. Di hadapan siapa? Di hadapan perempuan kafirah, di hadapan perempuan non-muslim. Nah, walaupun nanti ada pendapat berikutnya mengatakan kalau di hadapan perempuan non-muslim sama kayak di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tapi pendapat yang banyak dipilih yang ini. Nah, di hadapan perempuan yang non-muslimah itu boleh terlihat kaki, boleh terlihat tangan sampai siku, boleh terlihat rambut. Tapi yang di bawah itu udah nggak boleh lagi. Jadi nggak boleh menyusui di hadapan perempuan kafirah, nggak boleh. Menyusui di hadapan perempuan kafirah tidak boleh. Nah, ini batasan aurat yang ketiga bagi perempuan. Yang keempat, nah, auratnya hanya antara pusar sampai lutut, lain dari itu boleh terlihat. Kapan ini? Pertama, di hadapan wanita muslimah. Nah, di hadapan wanita muslimah. Jadi antara pusar sampai lutut itu tetap wajib ditutup, walaupun sama-sama perempuan, walaupun mahramnya, anaknya, ibunya. Yang kedua, di hadapan laki-laki yang mahramnya. Di hadapan ayah, di hadapan abang kandung, antara pusar sampai lutut tetap wajib ditutup. Mohon maaf, kalau menyusui di depan ayah bagaimana? Nggak berdosa memang. Hanya saja memang ya adabnya bagusnya tak usah juga. Nah, walaupun itu bukan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, yang mahram. Nah, yang terakhir, yang kelima, tak ada batasan aurat. Nah, kapan itu? Di hadapan suami. Nah, di hadapan suami tak ada batasan aurat. Mohon maaf tadi satu, antara pusar sampai lutut juga berlaku kalau sendirian, itu nggak boleh dibuka. Nah, diingat Bu ya, ketika sendirian antara pusar sampai lutut juga tak boleh dibuka, kecuali ada udzur, misalnya mandi ataupun ada yang membersihkan sesuatu lah. Nah, itu boleh. Nah, jadi itu batasan aurat perempuan, ada 5 batas seperti itu. Jadi di mana kita kondisikan. Nah, jadi kalau kita lihat ada perempuan yang pakai niqab atau pakai cadar, ya nggak ada salahnya. Justru itu adalah pendapat yang paling kuatnya dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada perempuan yang nggak bercadar juga nggak bisa langsung kita katakan berdosa, karena Imam Bajuri mengatakan boleh ikut pendapat yang kedua yang menyatakan tak wajib bercadar. Tapi bagi kita laki-laki, haram bagi kita memandangi wajah perempuan tanpa udzur, ditengok begitu saja. Tak boleh. Ada perempuan lewat dipandangi begitu saja, tak boleh. Nah, bagi yang hendak menikah, ketika sebelum meminang, sunnah calon istrinya itu dipandang. Wanita yang ada rencana dia nikahi itu sunnah dilihat. Nah, selain auratnya dalam sholat. Nah, kita tadi udah bahas dalam sholat. Berarti yang boleh dilihat cuma wajah dan
tangan sampai pergelangan. Wajah untuk mengetahui cantik atau tidak. Sementara tangan untuk mengetahui ukuran badannya, gitulah. Nah, karena memang berarti pakaian orang dulu itu besar-besar sehingga nggak ketahuan ukuran badannya dengan lihat pakaiannya saja. Dilihatlah tangannya. Nah, kecil-kecil, panjang-panjang jarinya. Oh, berarti langsing lah orangnya. Nah, tengok jarinya, Masya Allah, jempol pula semua. Nah, 5 besar-besar, tegap-tegap. Oh, berarti badannya agak besar, agak tegap. Nah, kemudian lihat wajah, itu cantik berarti bisa dari penilaian di situ. Nah, itu dulu. Sekarang, nah, tak pala lagi pakai. Dilihat dulu lah, udah tiap hari tertengok. Kirim-kirim foto pun sudah di handphone segala macam, Masya Allah. Nah, tapi bagus tengok langsung lah, tak usah tengok dari foto dari Facebook, tak usah. Banyak penipuan di situ. Nah, begitu jumpa, ya Allah, kayaknya mancung di HP, rupanya udah entah berapa kali diedit. Kayaknya mulus di handphone, tak ada jerawatnya. Tengok situ, Masya Allah, jerawat sampai berebut tumbuhnya. Jadi kalau seandainya begitu, nah bagus lihat langsung lah. Nah, ini biasanya bagi yang mungkin dijodoh-jodohkan. Nah, mau sama kenalan ayah sana, tengok dulu. Nah, jadi boleh dilihat selain auratnya dalam sholat. Begitu juga bagi yang perempuan. Nah, bagi yang perempuan, sunnah juga melihat yang laki-laki. Nah, wajah dan juga tangan sampai pergelangannya sama juga. Karena apa yang bisa menarik hati bagi si laki-laki, itu juga bisa menarik hati bagi si perempuan. Jadi bolehlah dilihat situ. Yang bercadar, ya harus buka cadarnya, harus bersedia untuk dilihat. Nah, bahkan nanti dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, bahkan kalau dia tak izin, boleh ditengok saja begitu. Tapi wajah dan tangannya saja sampai pergelangan. Nah, jadi yang lain daripada auratnya dalam sembahyang. Nah, maka melihat laki-laki daripada perempuan yang merdeka, kalau calonnya adalah perempuan yang merdeka, yang boleh dilihat mana? Akan mukanya dan 2 tangannya hingga pergelangan. Jadi yang boleh dilihat mukanya dan 2 tangan hingga pergelangan. Dan daripada sahaya, kalau seandainya yang mau dia nikahi adalah budak perempuan, nah, akan barang yang lain daripada antara pusat dan lutut. Nah, kalau ini memang agak bisa lebih banyak lagi yang ditengok. Kalau ternyata dia mau menikahi seorang budak, statusnya hamba sahaya, maka boleh dilihat sampai tubuhnya selain antara pusar sampai lutut. Nah, seperti barang yang disharih dengan dia oleh Ibnu Rif'ah. Ini menurut Imam Ibnu Rif'ah pada sahaya. Nah, tapi nanti ada pendapat berikutnya yang mengatakan tetap seperti perempuan merdeka juga. Nah, sekarang udah nggak ada budak. Nah, dan harus artinya boleh dan boleh bagi tiap-tiap daripada keduanya, baik laki dan perempuan tadi, diulang-ulang akan melihat. Jadi merasa kurang puas, semalam kayaknya kurang jelas, alisnya kok kayaknya enggak betul, entah yang memang dibuat atau memang alis asli. Tengok dulu bentar lagi ya, tengok sekali lagi ya, antar tengok. Boleh kalau memang ada hajat. Nah, habis itu agak kurang puas juga, kayaknya ada yang tak beres di bagian hidungnya. Coba tengok sekali lagi ya, tengok lagi. Boleh, tak ada masalah. Diulang-ulang akan melihat tatkala berhajat kepadanya, supaya ini alasannya, nyata kelakuan yang dilihat. Memang udah nyata lah, udahlah, tak ada yang salah rupanya. Nah, udah tengok jelas betul. Tapi cuma boleh tengok saja ini, tak boleh sentuh, haram masihan, tak boleh. Nah, tadi. Maka tiada menyesal kemudian daripada berkawinnya. Jadi enggak akan menimbulkan penyesalan setelah menikah nanti. Jadi boleh diulang-ulang. Nah, tadi. Tapi pernah ada pengalaman kita. Nah, orang tuanya keberatan kalau ditengok. Kenapa? Tiap habis ditengok tak jadi nikah. Tiap habis ditengok tak jadi nikah. Habis saja anakku ditengoki orang. Tak jadi dinikahi. Pokoknya sekali ini kalau mau nikah udah terima saja bentuknya kayak mana. Wah, ada yang cerita begitu. Karena bolak-balik ditengok, tiap nengok tak jadi. Ya berarti memang tak cocok lah.
Iya pokoknya nih kalau mau menikah sudahlah nikah saja, terima saja bentuknya kayak mana, ya tak bisa begitu. Nah, jadi memang harus tetap, tapi insya Allah nanti ada lah bahasanya yang cocok juga. Nah, sabar sajalah. Nah, faslun, ada 1 jam. Biasa kita berapa jam penjelasan? 1 jam. 15 menit lagi. Faslun fil khitbah. Pasal tentang khitbah. Nah, ini pasal pada menyatakan hukum meminang. Nah, pasal pada menyatakan hukum meminang. Bahasa kita tunangan atau apalah. Saya juga nggak paham. Tunangan itu apa maksud tunangan? Tunangan meminang tadi. Jadi maksud meminang itu supaya tak salah sangka, khitbah atau meminang itu menyatakan keinginan menikah, sudah, itu saja. Bukan bikin ikatan dulu, bukan segala macam. Pokoknya ketika ada seorang laki-laki bilang kepada seorang perempuan, aku mau jadi suamimu, pinangan lah itu namanya. Wah, jadi ingat-ingatlah dulu Pak, udah berapa banyak perempuan dipinang sebenarnya dulu. Karena tiap ada ucapan begitu, aku mau nikah sama kau, itu namanya meminang. Itulah namanya khitbah. Nah, iltimasun nikah minal khatib ilal makhtubah, menyatakan ingin menikah dari laki-laki kepada perempuan. Nah, jadi kadang anak SMP pun sekarang udah ada minang anak orang tuh. Ya Allah, bahasanya begitu. Anak SMA udah banyak tuh yang minang anak orang. Nah, jadi tadi bahkan lebih paseh lagi mereka minang anak orang dari kita. Jadi pokoknya ada bilang, aku mau jadi suamimu, mau nggak kau jadi istriku, aku mau nikah sama kau. Nah, itu udah kalimat pinangan, sorih lagi itu, bukan kinayah. Nah, sorih itu. Jadi bilang sama anak lajang kita, Pak, kau jangan sembarangan ucap-ucap gitu, itu pinangan namanya itu. Diiyakan ayahnya selesai, udah jadi dah. Nah, karena kalau anaknya gadis, untuk menerima pinangan ini ayahnya walinya. Tapi kalau janda dirinya sendiri, apalagi kalau ngomong sama janda begitu, udah jadi itu pinangan tuh, udah diterima namanya. Nah, kalau adalah laki-laki bilang kepada janda, mau gue jadi istriku, oh mau bang, udah sah itu pinangannya itu dah, khitbahnya sudah diterima namanya itu dah. Kalau sudah diterima, ini nggak boleh lagi dipinang sama orang berarti. Jadi hati-hati sama kalimat pinangan. Nah. Jadi tadi. Kalau pinangan pokoknya kalau seandainya bercanda pun ya tetap namanya pinangan. Tinggal lagi dia tahu nggak bercanda atau tidak. Nah, jadi tadi. Jadi supaya tak salah, meminang ini bukan mesti ada acara besar-besaran, bukan mesti hadir 2 keluarga besar, ada tukar cincin lagi. Kalau tukar cincin, kalau sama-sama cincin emas ini tukar ke sana, emas sana tukar ke sini, berdosa lagi-laginya pakai cincin emas. Nah, jadi itu tadi. Jadi itulah pengertian khitbah. Nah, jadi itu maksud dari meminang atau khitbah tadi. Iltimasun nikah, menyatakan keinginan mau menikah. Nah, halal meminang akan perempuan yang sunyi daripada nikah. Jadi yang boleh dipinang perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan. Jangan dipinang bini orang. Nah, berdosa, haram, mengganggu itu namanya itu. Nah, pelakor lah bahasa sekarang. Atau orang ketiga lah, orang ketiga. Nah, jadi yang sunyi daripada nikah satu, dan daripada iddah, dan yang boleh dipinang juga yang tidak sedang dalam masa iddah. Kalau dalam masa iddah nanti tak boleh, kecuali kalau iddahnya nanti iddah bain, maka itu boleh secara kinayah nanti. Nah, dan harus dan boleh artinya dilantangkan, disorihkan. Nah, dan disindirkan, dan boleh pun juga disindirkan. Nah, dengan meminang, untuk meminang bagi perempuan yang beriddah, dan harus dilantangkan. Oh, ini salah ini kalimatnya. Dan tiada harus
Karena nggak boleh nanti dilantangkan. Bagi perempuan yang beriddah lain daripada iddah raj'iyah. Nah, ini mohon maaf di situ dan harus juga. Karena begini, kalau iddahnya bukan iddah raj'i, itu tak boleh dilantangkan, tak boleh disorihkan. Nah, jadi di sini mungkin bahasanya dan tiada harus dilantangkan, disorihkan, nggak boleh secara terang-terangan, dan boleh dan harus disindirkan, begitu seharusnya kalimatnya. Dan tiada harus dilantangkan, nggak boleh terang-terangan, dan harus disindirkan, boleh secara sindiran dengan meminang untuk mengkhitbah bagi perempuan yang beriddah, bagi perempuan yang dalam masa iddah lain daripada iddah raj'iyah, kalau iddahnya bukan iddah raj'i. Nah, dengan bahwa beriddah ia iddah wafat. Nah, kalau dia iddahnya iddah wafat. Jadi begini maksudnya, sebelum nanti lebih ngawang-ngawang dijelaskan dulu di awal. Bolehkah kita atau bolehkah seorang laki-laki bilang, aku mau nikah sama kau, meminang begitu? Boleh enggak kepada seorang perempuan? Tergantung perempuannya bagaimana. Kalau perempuannya itu masih berstatus istri orang, tak boleh. Kalau perempuannya masih dalam masa iddah, juga enggak boleh. Terserah iddah apapun, tak boleh. Kalau bahasanya seperti tadi, aku mau nikah sama kau, enggak boleh itu begitu. Mau iddahnya iddah wafat, mau iddahnya iddah yang masih bisa rujuk, nggak boleh juga. Nah, tapi kalau dia cara meminangnya pakai kalimat sindiran, boleh tidak? Misalnya bagaimana? Banyak laki-laki yang mau sama kau nih. Nah, kan nggak jelas entah siapa. Nah, itu tadi. Nah, atau bahasanya tenang aja, banyak yang bisa menggantikan suamimu. Nah, itu juga tak jelas, entah dia, entah siapa atau bagaimanalah. Nah, itu yang seperti itu tak boleh disebutkan kepada wanita yang masih dalam masa iddah yang bisa dirujuk suaminya. Iddah raj'i namanya. Siapa yang masih bisa dirujuk? Yaitu yang masih talak 1 atau talak 2. Talak 1, talak 2 kan masih bisa rujuk. Maka ini nggak boleh dipinang begitu. Memang Masya Allah ditunggulah dari dulu. Dari memang masih gadis sudah suka kali laki-laki ini sama perempuan itu. Tapi ternyata perempuan tuh pilih pula sama tetangganya. Nah, ternyata didengar begaduh, ya Allah. Dalam hati dia nih, kalau cerai ini kuambillah jandanya ini dah. Rupanya betul terdengarnya, cerai kita katanya. Wah, langsung besoknya datang. Nah, aku mau lo nikah sama kau nanti. Kan kau udah cerai semalam-semalam. Enggak boleh, itu berdosa. Kenapa? Karena masih bisa rujuk dia sama suaminya. Enggak boleh disampaikan begitu. Haram, berdosa, tak boleh. Nah, tapi kalau iddahnya iddah wafat, suaminya meninggal, kan enggak bisa rujuk lagi. Atau udah talak 3, enggak bisa rujuk lagi. Nah, maka enggak boleh terang-terangan, aku mau nikah samamu, enggak boleh begitu. Tapi kalau dikatakannya misalnya, nah, banyak nanti, tenang sajalah, banyak gantinya nanti. Nah, kalau begitu itu namanya sindiran, itu masih boleh. Nah, itu maksudnya. Siapa saja yang iddah tak bisa rujuk itu, contohnya iddah wafat, maka boleh secara sindiran, tak boleh terang-terangan. Atau wati syubhat. Nah, istilah lagi, wati syubhat. Wati itu artinya hubungan badan, syubhat itu yang tak jelas. Bukan suami istri, terjadi hubungan badan, tapi nggak berdosa. Nah, itulah bahasanya itu. Bukan suami istri melakukan hubungan badan, tapi tak berdosa. Itu namanya wati syubhat. Cemana kasus misalnya? Tak sengaja. Memang Masya Allah. Ya bagaimanalah bahasa kita? Lupa, ataupun memang ya lagi mengantuk luar biasa, sama-sama mengantuk, tapi pingin kali. Salah masuk, ya Allah, masuk pula ke kamar hotel sebelah. Yang di dalam pun sama pula mengantuk luar biasa. Tanpa bercakap, langsung saja terjadi begitu.
Pikir yang satu memang istrinya, pikir yang satu memang suaminya. Begitu hidup lampu ataupun tersadar, ya Allah, orang lain. Yang sini pikir istrinya, yang sini pikir suaminya. Berdosa nggak tuh? Kalau memang tak sengaja, tak berdosa. Tapi udah terjadi hubungan badan, maka namanya wati syubhat. Apa konsekuensi lanjutan? Si suami tetap harus bayar mahar itu. Jangan sudah dilakukan begitu, udah lepas tanggung jawab. Harus bayar mahar. Maharnya mahar misil. Nah, wajib. Nah, aku tak sengaja, mau tak sengaja pun itu perempuan udah merasakan kerugian besar. Nah, tetap harus bahasanya ganti atas apa yang sudah diambil. Maka bayar mahar misil. Dan yang kedua, si perempuan harus ambil masa iddah. Tak boleh bahasanya menikah lah. Tak boleh bahasanya menikah seandainya dia janda atau dia masih gadis. Tak boleh dia menikah. Nah, harus ambil masa iddah dulu. Entah bagaimanalah kasus tak sadar. Nah, jadi itu tadi, itu harus ambil masa iddah. Nah, tapi iddahnya kan nggak ada istilah rujuk sama yang mewati syubhat, mana bisa, bukan suami itu. Nah, jadi maka ini tak bisa rujuk, maka ini namanya iddah yang tak bisa rujuk, boleh disindir. Nah, tak boleh bahasanya terang-terangan. Nah, tuh iddah wati syubhat. Atau bercerai bain. Nah, cerai bain itu bisa dengan talak atau fasakh. Talak bain, talak 3, itu namanya talak bain kubra. Atau khulu, tebus talak, bang ku kasih 10 juta, ceraikan aku, kata suaminya, iya, maka itu namanya talak bain. Walaupun masih talak 1, kalau pakai bayaran begitu, itu bain, nggak bisa rujuk, harus nikah ulang. Maka karena ini dia nggak bisa rujuk, maka boleh di dalam masa iddahnya tadi disindir, tapi nggak boleh terang-terangan. Nah, atau fasakh. Nah, atau fasakh ini dibatalkan pernikahan oleh hakim. Nah, misal karena ada aib atau cacat, ternyata istrinya atau suaminya gila, ya udah difasakh, tak jadi suami istri lagi, bukan dengan cerai, tapi dengan keputusan hakim difasakh. Nah, atau terfasakh. Nah, atau memang bukan pala hakim pun yang memfasaknya, memang udah terfasakh secara otomatis. Nah, contohnya dengan apa? Dengan sebab murtad. Masya Allah. Dengan sebab murtad. Nah, salah satunya murtad dan tidak pula mau menyusul yang satunya. Nah, tadi nggak mau menyusul yang satunya ke dalam, nggak langsung balik. Mohon maaf. Nggak langsung balik. Kalau ini nanti yang masalah itu masalah masuk Islam ya. Nggak pula bahasanya langsung balik, tapi langsung dia terpasakh secara otomatis dengan perbedaan agama tadi. Nah, kemudian, nah yang berikutnya juga atau rodha, atau dengan sebab menyusui, terpasakh otomatis dengan sebab menyusui. Allah, ini kasus memang agak payah mencari contohnya. Dia punya suami belum sampai 2 tahun lah berarti. Nah, anak-anak dinikahkan bagaimana? Kalau walinya yang menikahkan sah. Nah, itu tadi dengan rodha. Nah, rodha itu artinya susuan. Bagaimana gambaran kasus susuan bisa membuat pernikahan batal? Ya, mohon maaf kalau ada suami, mohon maaf bahasanya, meminum air susu istrinya, itu tidak langsung jadi anak susuan. Kenapa? Karena baru disebut jadi anak susuan kalau belum lewat 2 tahun. Nah, kalau udah lewat 2 tahun tak ada istilah jadi anak susuan. Nah, jadi kalau seandainya dia punya suami belum sampai 2 tahun ternyata, walinya menikahkan, masih kecil betul, wali yang menikahkan gitu. Ya itu sah saja nikah. Ternyata disusuinya suaminya tadi. Maka itu jadi anak susuan. Maka terfasakh secara otomatis. Nah, itu tadi. Itulah contoh kasusnya. Walaupun nanti ada contoh kasus yang lain, tapi agaknya tak kesini kasusnya. Misal begini. Ada suami punya istri pertama. Istri pertamanya sudah dewasa. Lalu dia menikah dengan istri kedua. Istri keduanya masih kecil lagi, masih anak-anak.
masih anak-anak. Nah, masih anak-anaknya pun masih di bawah 2 tahun pula lagi. Ternyata istri kedua si suami ini disusukan sama istri pertama. Maka si suami kan jadi ayah susuan terhadap istrinya. Maka itu otomatis pun terpasah kan gitu. Nah, kalau itu tapi tidak ada kaitan sama pinangan, karena yang terpasah yang kecilnya. Kalau ini yang terpasah si istri yang besarnya yang ada kemungkinan dipinang. Nah, maka contohnya kayak tadi lah. Nah, dinikahkan pula perempuan dewasa ini dengan anak usia 1 tahun lagi Mas ya. Walinya lah yang menikahkan. Nah, iya jadinya. Ternyata anaknya yang 1 tahun tadi masih menangis saja, disusukan sama istrinya. Nah, janda lah istrinya ini karena punya air susu gitu kan. Disusukanlah suaminya yang masih umur 1 tahun tadi. Ya jadi anak susuan dia lah karena belum 1 tahun. Terpasahlah otomatis. Nah, adapun disorihkan. Adapun disorihkan meminang baginya maka haram. Oh, mohon maaf, ini berarti memang yang di atas dan harus dilintangkan. Oh iya, mohon maaf, berarti nggak salah. Dilintangkan ini berarti bahasa lain daripada sindiran. Ya, mohon maaf. Yang tadi dan harus dilintangkan, saya pikir dilantangkan, lantang ini atau berarti lintang, ta'rid, samalah. Sindir itu kinayah, lintangkan itu ta'rid. Jujur kali nerjemahkannya. Ta'rid itu artinya juga sindiran, di sini dilintangkan. Ta'rid pakai dot. Ta'rid. Hah? Enggak ada. Berarti tetap betul lah. Karena di bawah rupanya ada. Adapun disorihkan. Nah, tadi dugaan saya itu terjemahan daripada sorih, lantang begitu jelas, bukan. Dilintangkan artinya juga tetap sindiran. Nah, adapun disorihkan meminang baginya maka haram dengan ijma'. Tapi untuk menyatakan pinangan dengan terang-terangan, kalau seandainya si perempuan tadi masih dalam masa iddah, walaupun iddahnya iddah wafat, maka untuk terang-terangan ini tak boleh. Nah, ini tadi. Jadi kenapa perempuan yang dalam masa iddah itu tak boleh dipinang? Kalau iddahnya iddah raj'i, iddah yang masih bisa rujuk, talak 1 atau talak 2. Nah, ini bahas masalah nikah ini terkadang kita mau bahas pinangan, terbahas juga rujuk, padahal nanti rujuk ada sendiri babnya. Jadi mohon maaf, mana tahu nanti ada yang bingung begini. Suami istri kalau cerai itu ada yang masih bisa rujuk, ada yang tak bisa rujuk lagi. Yang masih bisa rujuk kalau talak 1, talak 2, dengan catatan cerainya tanpa tebusan, tanpa bayaran. Itu pun bisa rujuk selama masa iddah belum habis. Kalau masa iddah sudah habis, nggak bisa lagi rujuk, harus nikah ulang. Nah, lalu ada yang cerai, memang nggak bisa rujuk lagi. Nah, contohnya karena meninggal, talak 3 atau tebus talak, biasanya yang kejadian itulah. Nah, kalau dia nggak bisa rujuk lagi, maka istrinya ini boleh dipinang orang, tapi caranya sindiran. Kalau terang-terangan tak boleh. Nah, jadi dengar dia bahwasannya ada seorang wanita itu menebus talak, dikasihnya suaminya 5 juta dengan syarat mau dia ceraikan. Ternyata betul